warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian dan kepada dosen yang hari ini tidak dapat berhadir. Kami dari kelompok 1 membahas hasil yang akan diinginkan pada pembelajaran UBD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Siti Elmina Sari sebagai moderator. Saya Muara sebagai pemateri pertama. Saya Nanda Simatupang sebagai pemateri kedua. Saya Stefan sebagai pemateri. Dan dua lagi teman kami yang sedang sakit, yaitu Ineke dan Jennifer Lopez. Lanjut saja kepada pemateri. Kepada pemateri pertama, Saudari Linda dipersilahkan untuk membacakan hasil diskusinya. Terima kasih kepada moderator. Pada tahap 1 yaitu perancangan understanding by design, atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Tahap ini merupakan langkah awal dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Understanding by design atau UBD pada dasarnya menekankan pada aktivitas transfer, yaitu bagaimana pemahaman diterapkan dalam kehidupan peserta ini. Elemen paling mendasar dari tahap identify the self result adalah fokus pada ide-ide besar atau big. Guru menentukan tujuan atau ide dasar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kedua, pertanyaan penting atau essential question. Setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Pertanyaan penting ini akan membantu siswa membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Yang ketiga, pemahaman atau understanding. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Apa ide-ide utama, hal khusus yang didapat agar memahami, apa kesalahan konsep yang kira-kira muncul. Dari poin understanding dan essential question ditentukan yang pertama, siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan, atau kesimpulan maupun hasil. Yang kedua, siswa akan bisa atau mampu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel penerapannya. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang kami tetapkan. Yang pertama yaitu dengan mengamati dengan rumah dan teks, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Tujuan yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Kemudian, pemahaman dan pertanyaan pentingnya. Pada pemahaman, peserta didik akan memahami lingkungan geografis di rumah dengan kegiatan mengamati data, kegiatan tanya jawab, dan kegiatan membaca teks. Di bagian pemahaman terdapat 4 poin pertanyaan. Yang pertama, apa ide-ide besarnya? Ide-ide besarnya adalah pemahaman lingkungan geografis, keterampilan membaca dan menginterpretasi, komunikasi efektif, percaya diri, dan kejujuran dalam pembelajaran. Kedua, pemahaman spesifik apa tentang mereka yang diinginkan? Pemahaman spesifik mereka yang diinginkan yaitu 1. Memahami isi teks geografis, di mana siswa memahami detail dan informasi dalam teks tentang lingkungan geografis di rumah. Kedua, menghubungkan teks dengan data, yaitu siswa dapat mengaitkan informasi dari diskusi dan tanya jawab. Siswa aktif dalam diskusi untuk memperjelas pemahaman mereka.
Yang keempat, membaca dengan percaya diri, yaitu siswa mampu membaca teks dengan lancar dan percaya diri. Yang kelima, jujur dalam pembelajaran, yaitu siswa menunjukkan kejujuran dalam menyampaikan pemahaman mereka. Yang ketiga, kesalahan apa yang dapat diprediksi? Kesalahan yang dapat diprediksi yaitu kesalahan menghubungkan teks dengan dina. Kemudian, peserta didik bisa salah mengartikan istilah atau konsep geografis yang dijelaskan. Dan peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam membaca teks dengan lancar dan benar, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka. Kemudian, peserta didik akan tahu isi teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri melalui pengamatan dengan rumah dan teks bacaan. Peserta didik akan dapat memahami isi teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur melalui kegiatan tanya jawab. Dan peserta didik akan membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri melalui bimbingan guru. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh peserta didik sebagai hasil dari unit ini? Yang pertama yaitu A. Pengetahuan tentang lingkungan geografis di sekitar rumah mereka. B. Keterampilan membaca dan memahami teks tentang lingkungan geografis. C. Keterampilan mengidentifikasi dan menghubungkan informasi dari teks dengan dena rumah. D. Keterampilan berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan tanya jawab. E. Keterampilan berkomunikasi dengan percaya diri dan jujur. Kedua, apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut? A. Peserta didik dapat dengan percaya diri menyebutkan isi teks tentang lingkungan geografis di rumah mereka. B. Mereka dapat memahami dan menjelaskan informasi yang terkandung dalam teks secara jelas dan jujur. C. Peserta didik dapat membaca teks tentang lingkungan geografis dengan lancar dan percaya diri. D. Mereka dapat mengidentifikasi dan menghubungkan informasi dari teks dengan dena rumah mereka sendiri. E. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi atau kegiatan tanya jawab serta menyampaikan pemahaman mereka dengan percaya diri dan kejujuran. Di sini adalah pendapat para kelompok. Kelompok 1 yang pertama adalah pendapat saya sendiri atas nama Bunga Raya Rahmat Menawi Sabala, yaitu membaca artikel jurnal dari Dewi Setiawan dan kawan-kawan. Sumber artikelnya adalah Setiawan. Ringkasan artikelnya adalah Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada tujuan pembelajaran dan menitikberatkan pada pembelajaran dan pemahaman siswa. UBD memiliki prinsip desain pembelajaran mundur yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Pendekatan UBD dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran, kemudian pembuat penilaian, dan terakhir adalah merencanakan pembelajaran. Implementasi UBD dalam pembelajaran mengikuti metode backward design, dikenal juga sebagai alur mundur. Dari berbagai jurnal yang tersedia, ditemukan bahwa pendekatan UBD sudah diterapkan di Indonesia dalam proses pembelajaran di kelas dan terbukti efektif. Penelitian lain menunjukkan bahwa peserta didik merasakan bahwa UBD efektif dan dapat meningkatkan motivasi serta aktivitas belajar mereka untuk mengukur dan membentuk pemahaman siswa. Diperlukan asesmen. Asesmen formatif dipilih sebagai penilaian utama oleh guru karena memberikan umpan balik, penilaian sejawat, dan penilaian diri sendiri dalam proses pembelajaran. Secara umum, peran guru adalah sebagai pendidik. Hal ini bertujuan untuk membantu guru dalam memastikan efektivitas pembelajaran. Guru juga bertugas merancang tujuan pembelajaran dengan memperhatikan analisis kompetensi dasar dan menetapkan indikator ketercapaian sesuai dengan karakteristik rumusan kompetensi dasar yang diatur dalam Permendikbud nomor 67, 68, dan 69. Kemudian pendapat dari teman saya yaitu Ineke Togotoro, yaitu yang membaca artikel jurnal tahapan Setiaji. Sumber artikelnya adalah Setiaji seperti yang saudara lihat, dan ringkasan artikelnya adalah berdasarkan artikel di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi UBD telah membawa dampak positif dalam pembelajaran di Indonesia, terutama dalam konteks kurikulum merdeka. Pendekatan UBD membantu guru merancang pembelajaran yang efektif dengan memprioritaskan pemahaman yang mendalam dan menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa.
Melalui asesmen formatif, guru dapat mengukur kemampuan siswa dan meningkatkan motivasi serta aktivitas belajar mereka. Namun, masih terdapat tantangan terkait pengetahuan dan implementasi kurikulum merdeka yang membutuhkan pelatihan dan kerjasama antara guru, MGMP, dan stakeholder lainnya. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa UBD telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan presentasi siswa. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Bunga yang telah menyampaikan hasil kelompok dari kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kepada Saudari Linda yang akan membacakan pendapat dari Saudari Jennifer Lopez yang kebetulan hari ini sedang sakit. Kepada Saudari Linda dipersilakan. Oke, di sini saya membacakan dari pendapat teman kami, yaitu dengan membaca buku Wayan Selamat Rahayu Mahadi DKK. Dengan ringkasan artikelnya merupakan panduan praktis untuk pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Pendekatan UBD ini diterapkan dalam merancang proses pembelajaran matematika dengan fokus pada pemahaman yang mendalam pada siswa. Dan panduan ini memberikan langkah-langkah sistematik dalam memahami prinsip UBD dan menerapkannya dalam konteks pembelajaran matematika. Dan tahap pendekatan Understanding by Design ini dimulai dari identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menentukan bukti penilaian, dan terakhir merencanakan pembelajaran. Dan pada tahap identifikasi hasil yang diinginkan, bagian yang termuat dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan adalah apa yang hendaknya peserta diketahui, pahami, dan dapat dilakukan, serta konten yang layak untuk mendukung pemahaman peserta didik. Dan pada tahap ini juga dapat memastikan standar konten yang ditetapkan secara nasional dan meninjau harapan dari proses pembelajaran. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Linda. Selanjutnya akan dilanjut kepada Saudari Lastiur yang akan membacakan artikel jurnal yang dikemukakan. Kepada Saudari disilakan. Baik, terima kasih buat moderator. Saya akan membacakan artikel jurnal dari Veronica Eka Desi Natalia dan kawan-kawan. Sumber Natalia, salah. Ada tuh ringkasan artikelnya, yaitu ringkasan dari artikel yang berjudul Implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran Picture Review. Adalah sebuah tujuan literatur yang mengulas penerapan Understanding by Design atau UBD dalam konteks pembelajaran. Penulis melakukan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu untuk mengeksplorasi konsep, manfaat, serta tantangan yang terkait dalam penerapan UBD dalam praktek pembelajaran. Melalui tinjauan literatur tersebut, artikel tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pembaca mengenai pendekatan UBD serta memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi pendidikan yang tertarik untuk menerapkan UBD dalam pembelajaran mereka. Konsep Understanding by Design dalam konteks pendidikan pada artikel di atas adalah pendekatan merancang pembelajaran dengan memulai dari tujuan pembelajaran yang diinginkan, kemudian merumuskan bukti pencapaian tersebut, dan terakhir merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman yang mendalam dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Manfaat dari penggunaan UBD berdasarkan artikel tersebut adalah berpusat pada pemahaman, meningkatkan relevansi pembelajaran dengan seluruh siswa, serta membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lastiur. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Linda. Kepada Saudari Linda disilakan. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya sendiri, yaitu dengan jurnal Wahyu Naldi dan kawan-kawan. Dengan ringkasan artikel membahas tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis Understanding by Design terhadap minat belajar siswa di sekolah dasar. Rancangan Understanding by Design atau UBD dalam kerangka kerja yang digunakan oleh pengajar dan pengembang
kurikulum untuk merancang pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi kepada pemahaman siswa. Alur pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang ingin dicapai, kemudian menentukan bukti asesmen untuk mengukur pencapaian tersebut, dan baru merancang instruksi serta pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih terarah dan terfokus pada pencapaian pemahaman yang mendalam oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari penggunaan pendekatan UBD dalam meningkatkan minat belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis UBD mampu meningkatkan minat belajar siswa serta signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan UBD dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinda. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri untuk mengemukakan hasil pendapat saya terkait UBD. Artikel jurnal yang saya baca dari Widi Fatmawati, DKK, ringkasan artikelnya. Artikel ini membahas penerapan pendekatan Understanding by Design atau UBD berbasis Problem Based Learning yang berdiferensiasi dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis pada materi polinomial. Peneliti telah menerapkan prinsip where to dari pendekatan Understanding by Design. Dalam setiap model pembelajaran yang disusun, implementasi pembelajaran juga mengadopsi prinsip where to yang digabungkan dengan model problem based learning serta pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Chapman dan King dalam Siburian tahun 2019 menjelaskan bahwa pembelajaran diferensiasi didasarkan pada keberagaman kesiapan, profil belajar siswa, dan ketertarikan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas penggunaan pendekatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan UBD berbasis PBL yang berdiferensiasi efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis sistem pada materi polinomial. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 kepada saudara dan saudari yang ingin bertanya atau menyanggah dipersilakan. Silakan katakan pas. Dikarenakan saya sudah mendengarkan kata pas, yang berarti tidak ada yang mau bertanya. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.